KDM mengaku penataan lingkungan di Jabar selalu bersinggungan dengan masalah tanah negara, baik yang dikuasai BUMN maupun kelembagaan lain. KDM menegaskan tujuannya adalah mengembalikan fungsi utama sungai, hutan, dan perkebunan. Ia berharap strategi menggandeng KPK bisa menjaga seluruh aset negara di Jawa Barat. Kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai, karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja, dan kita menjadikan KPK sebagai mitra untuk melakukan koordinasi dan membangun arah agar pembangunan sesuai dengan koridor undang-undang dan sesuai dengan koridor pembangunan yang berbasis ekologi. Terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan. Malam Pak Bupati. Mau ngomong dulu Pak. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPBD. Hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman lagi-lagi dibikin pusing dengan barang impor Cina. Ia bahkan menyebut tingginya impor barang-barang dari Cina sudah tahap mengerikan. Barang impor asal Cina yang kini membanjiri pasar domestik sukses membuat Menteri UMKM Maman Abdurrahman resah. Maman bahkan merasa ngeri dengan serbuan barang-barang impor ini di pasar Indonesia. Masalahnya, pasar yang mereka kuasai selama ini menjadi andalan UMKM. Dari awal tahun hingga September 2025, impor barang Cina yang sampai di Indonesia mencapai angka fantastis sebesar 62 miliar US dollar. Barang yang masuk mulai dari mesin, elektronik, hingga pakaian. Bahkan impor pakaian bekas selama 4 tahun lamanya mengalami kenaikan drastis hingga 3.600 ton. Pelaku UMKM mengaku sulit bersaing di tengah gempuran barang-barang impor Cina karena mereka berani memberi harga jual rendah dibandingkan dengan produk-produk lokal. Karena itu pemerintah berjanji akan menata ulang aturan impor. Karena ini semua masuknya ini melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo kita. Jadi mereka bisa beli barang dalam jumlah yang sangat banyak dari Cina, lalu bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi dan kargo, mengimpor dalam jumlah yang nggak tahu, kita nggak ada ukurannya tuh. Banjir produk impor Cina di tanah air tidak hanya merendam pasar lokal, tetapi juga membuat pelaku UMKM megap-megap. Hingga kini UMKM tetap berjuang dengan seluruh kemampuan dan berharap agar pasar lokal kembali mencintai produk-produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Berdasarkan data BPS, komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi di akhir tahun. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, secara histori komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi pada periode November dan Desember. Selain bahan pokok, emas, perhiasan, dan angkutan udara juga memberikan andil terhadap laju inflasi di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat andil tertinggi untuk setiap komoditas penyumbang inflasi, di sini terlihat bahwa beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tertinggi pada 2 bulan terakhir di akhir tahun adalah telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian cabai merah, emas perhiasan, dan angkutan udara.
Nah, angkutan udara ini kalau kita lihat di tahun 2025 juga sudah memberikan andil inflasi di bulan November kemarin secara mantuman. Berdasarkan data BPS, sejak 2022 hingga 2024, periode laju inflasi di Desember tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada November. Ya, pemirsa, jelang Natal, harga cabai merah di sejumlah pasar di Jakarta tembus Rp100.000 per kilogram maksud kami. Tak hanya cabai, harga bawang, tomat hingga ayam potong ikut merangkak naik. Ya pemirsa, sejumlah harga pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti ini nih, si cabai rawit merah yang kian pedas. Harganya Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normalnya ini di angka Rp50.000. Berarti kenaikannya sekitar 50%. Kemudian ini, cabai merah keriting. Harganya Rp70.000 per kilogram. Wah, sangat meningkat naik ya. Selain cabai juga pemirsa, saya mau menunjukkan bahwa harga bawang merah ini juga masih lumayan mahal ya. Di angka Rp58.000 per kilogram. Sementara kalau untuk bawang putih di angka Rp40.000 per kilogram. Disusul kenaikan juga oleh tomat. Ini kian melambung naik juga, ini di angka Rp15.000, padahal harga normalnya di angka Rp11.000 per kilogram. Selain sayur mayur, ada juga harga telur ya yang mengalami peningkatan, yakni Rp32.000 per kilogram. Kemudian ada ayam potong di angka Rp41.000 per kilogram, padahal harga normalnya di angka sekitar Rp38.000. Daging sapi juga mengalami peningkatan, yakni Rp133.000 per kilogramnya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kita rangkum, yang paling mahal ini adalah cabai dan juga bawang, yang memang ini sangatlah dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga distribusi. Sehingga harapannya tentu ya dari pihak pemerintah tentu untuk menekan harga daripada pasar menjelang Natal dan juga Tahun Baru ini memang diharuskan melakukan stabilisasi pasar dan juga mengatur distribusi agar harga tidak kian melonjak naik saat Nataru 2026. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Muhammad Khairuddin Ajis melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana pertemuan membahas isu strategis termasuk peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow pada Rabu pagi waktu Rusia. Lawatan kenegaraan ini membahas sejumlah isu strategis. Di antaranya terkait meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat di Rusia dan menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia sangat baik. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam lawatan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.